Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar komponen kendali motor listrik. Komponen kendali motor listrik terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pengaman. Pengaman di sini berfungsi untuk mengamankan kendali maupun beban motor listrik dari hubung singkat maupun arus lebih. Contoh-contoh pengaman pada kendali motor listrik yaitu ada MCB atau Miniature Circuit Breaker, kemudian ada Motor Circuit Breaker, kemudian ada MCCB, Mode Case Circuit Breaker, serta TOR atau Thermal Overload Relay. Komponen berikutnya adalah saklar manual. Di antaranya adalah SPST, SPDT, DPST, DPDT, TPST, TPDT, DS, dan CS. Komponen berikutnya yaitu kontaktor yang terdiri dari kontaktor magnet atau magnetic kontaktor, kemudian relay, dan juga timer atau TDR, time delay relay. Komponen selanjutnya adalah komponen bantu kontaktor, diantaranya ada tombol tekan, kemudian selector switch, emergency switch, sensor mekanis, dan sensor elektronik. Nah, mari kita bahas. Ada saklar manual atau mekanik. Nah, saklar manual ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang dilakukan secara langsung oleh orang yang mengoperasikannya, sehingga dapat juga disebut saklar mekanis. Beberapa saklar manual yang digunakan dalam instalasi motor listrik diantaranya yang pertama adalah saklar SPST, Single Pole Single Throw Switch. Saklar SPST adalah saklar yang terdiri dari satu kutub dengan satu arah. Fungsinya untuk memutus dan menghubungkan saja. Saklar jenis SPST ini hanya digunakan pada motor listrik dengan daya kurang dari 1 PK. Yang kedua adalah saklar SPDT, Single Pole Double Throw Switch. Saklar SPDT adalah saklar yang terdiri dari satu kutub dengan dua arah hubungan. Saklar ini dapat bekerja sebagai penukar, pemutusan, dan penghubungan hanya bagian kutub positif atau fasanya saja. Yang ketiga adalah saklar DPST, Double Pole Single Throw Switch. Saklar DPST adalah saklar yang terdiri dari dua kutub dengan satu arah, jadi hanya dapat memutus dan menghubungkan saja. Yang keempat adalah saklar DPDT, Double Pole Double Throw Switch. Saklar DPDT adalah saklar yang terdiri dari dua kutub dengan dua arah. Saklar jenis ini dapat bekerja sebagai penukar. Pada instalasi motor listrik dapat digunakan sebagai pembalik putaran motor listrik, arus searah, dan motor listrik satu fasa. Juga dapat digunakan sebagai pelayanan dua sumber tegangan pada satu motor listrik. Yang berikutnya adalah saklar TPST, Tripole Single Throw Switch. Saklar TPST adalah saklar dengan satu arah pelayanan, digunakan untuk melayani motor listrik 3 fas atau sistem 3 fas lainnya. Berikutnya adalah saklar TPDT, Tripole Double Throw Switch. Saklar TPDT adalah saklar dengan 3 kutub yang dapat bekerja kedua arah. Saklar ini digunakan pada instalasi motor listrik 3 fasa atau sistem 3 fasa lainnya. Juga dapat digunakan sebagai pembalik putaran motor listrik 3 fasa, layanan motor listrik 3 fasa dari dua sumber, dan juga sebagai starter bintang segitiga yang sangat sederhana. Yang berikutnya adalah drum switch. Saklar drum switch adalah saklar yang mempunyai bentuk seperti drum dengan posisi handle atau tangkai penggerak, memutus dan menghubungkan berada di ujungnya. Drum switch digunakan pada motor-motor listrik kecil sebagai penghubung motor listrik dengan sumber tegangan. Jenis saklar ini banyak dipakai pada industri dan perbengkelan. Drum switch biasanya dipasang pada dinding mesinnya
pada bagian bawah saklar terdapat lubang untuk pemasangan pipa. Saklar yang terakhir adalah saklar cam switch atau saklar putar cam. Saklar ini adalah salah satu jenis dari saklar manual. Cam switch banyak digunakan dalam rangkaian utama pada rangkaian kontrol, misalnya untuk hubungan bintang segitiga, membalik putaran motor listrik satu fasa, atau motor listrik tiga fasa. Saklar ini terdiri dari beberapa kontak, arah pemutaran, dan saklar akan mengubah kontak-kontak menutup atau membuka dan beroperasi dalam satu putaran. Komponen yang berikutnya adalah magnetic kontaktor. Kontaktor magnet atau saklar magnet adalah saklar yang bekerja berdasarkan kemagnetan. Artinya, saklar ini dapat bekerja apabila ada gaya kemagnetan. Magnet berfungsi sebagai penarik dan pelepas kontak-kontak. Magnetic kontaktor terdiri dari dua bagian utama, yaitu kontak utama atau main kontak dan juga kontak bantu atau auxiliary kontak. Kontak utama digunakan untuk mengalirkan arus listrik pada rangkaian utama, yaitu arus yang diperlukan untuk peralatan listrik lainnya, misalnya motor listrik, pesawat pemanas, dan sebagainya. Sedangkan kontak bantu digunakan untuk mengalirkan arus pada rangkaian pengendali ataupun kontrol yang diperlukan untuk kumparan magnet, alat bantu rangkaian, dan lampu indikator. Nah, bagian dari kontak utama ada kontak koil serta kontak beban. Nah, koil kontak ini atau kontak koil ini biasanya disimbolkan dengan huruf A1 dan A2. Sedangkan kontak ke beban yang terhubung ke beban disimbolkan dengan angka di mana berpasangan 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6. Sedangkan kontak bantu terdiri dari kontak NO atau normally open contact dan kontak NC atau normally close contact. Kontak NO berfungsi untuk menghubungkan dan kontak NC digunakan untuk memutuskan. Nah, untuk simbol angkanya, ini ada beberapa simbol kontak NO yaitu pasangan 13 dan 14, 23 dan 24, 33 dan 34, 43 dan 44, 53 dan 54, 63 dan 64, 73 dan 74, 83 dan 84, 93 dan 94. Sedangkan untuk simbol kontak NC adalah pasangan 11 dan 12, 21 dan 22, 31 dan 32, 41 dan 42, 51 dan 52, 61 dan 62, 71 dan 72, 81 dan 82, 91 dan 92. Komponen berikutnya yaitu push button atau tombol tekan. Berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik ketika tombolnya ditekan. Push button ada dua yaitu push button NO dan push button NC. Push button NO berfungsi untuk menghubungkan ketika tombol ditekan. Push button NC berfungsi untuk mematikan ketika tombol ditekan. Komponen berikutnya adalah timer atau TDR, Time Delay Relay. Fungsinya sebagai pengatur waktu bagi peralatan yang dikendalikannya. Timer ini dimaksudkan untuk mengatur waktu hidup ataupun mati dari kontaktor atau merubah dari sistem bintang ke segitiga dalam delay waktu tertentu yang sifatnya otomatis. Nah, kontak timer terdiri dari beberapa bagian. Ada coil timer, kemudian ada kontak NO timer, dan kontak NC timer. Nah, untuk komponen pengaman ada lagi yaitu ELCB atau Earth Like Circuit Breaker. Fungsinya mendeteksi arus bocor. Jadi ELCB ini bisa digunakan sebagai pengaman arus bocor. Ada yang 1 fase, ada yang 3 fase. Sekian video untuk kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.